Dengar fakta, sambung cerita, podcast Lentera, tempat cahaya. Halo Sobat Lentera, perkenalkan saya Aziza Nadira Ramadan Ahyari yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan kedua narasumber kita. Boleh silakan diperkenalkan, Bang? Silakan mungkin dari Bang Heki dulu. Baik, sebenarnya perkenalkan saya Heki Kurniawan. Saat ini menempuh perkuliahan itu di jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu. Nah, sekaligus sekarang sedang mengemban amanah menjadi Kepala Bidang Bagian Strategis dan Advokasi. Mungkin sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bang Fadli, silakan. Mungkin perkenalkan, nama saya Padli Miko Pratama dari Program Studi Teknik Sipil. Dan kebetulan di tahun ini saya diamanahkan menjadi Menteri Kementerian Polkasat BMK BEM Unip, yang memang tugasnya dan tupoksinya adalah baik mengkaji maupun mengadvokasi. Jadi satu hubungan yang sama antara kalian berdua ini. Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya mungkin selamat datang di Dialog Astrat episode kedua. Di sini dengan judul Menakar Emas Seluma Antara Potensi dan Dampak. Jadi bicara tentang tambang di Bukit Sanggul Seluma, mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke diskusi inti, saya ingin bertanya secara umum, apa hal pertama yang menurut abang-abang di sini paling penting untuk dipahami publik, masyarakat dan mahasiswa terkait dengan Bukit Sanggul? Mungkin bisa dari Bang Heki dulu. Oke, baik, terima kasih ya Aziza. Bukit Sanggul ini kurang lebih memiliki luas itu sekitar 77.000 hektar. Itu untuk distribusi wilayah itu sekitar 66.000 hektar itu berada di kawasan administratif Kabupaten Seruma. Dan untuk sisanya itu 8.000 hektar itu di kawasan Bengkulu Selatan. Tentu dengan luasan yang kita tidak bisa mengatakan cukup, tentu ini merupakan luasan yang sangat besar gitu kan. Ini tentu dengan memiliki peran yang sangat krusial terkait keberlanjutan lingkungan. Dengan peran yang sangat krusial tersebut, Bukit Sanggul tidak hanya menjadi rumah bagi flora maupun fauna seperti harimau Sumatera dan juga burung rangkong, tetapi menjadi benteng alami bagi untuk mitigasi bencana, katakanlah seperti banjir dan tanah longsor. Nah, tapi pada tanggal 25 Mei 2023, nanti kita mendapatkan kabar buruk dari pusat. Ternyata pusatnya memang sering memberikan kabar buruk pada rakyatnya. Ya, betul. Jadi suatu keseriusan begitu. Nah, kabar buruk seperti apa yang disampaikan oleh pusat? Pusat kemudian mengeluarkan surat keputusan yang isinya itu berisi bahwa mereka merevisi status kawasan hutan yang awalnya menjadi hutan lindung itu kemudian diubah menjadi hutan produksi. Nah, ketika ini sudah diubah menjadi hutan produksi, maka kegiatan-kegiatan ekstraktif yang memanfaatkan sumber daya hutan itu dilegalkan secara hukum. Mungkin sekian gitu. Baik, terima kasih Bang. Mungkin dari Bang Fadli ada yang bisa ditambahkan? Mungkin sedikit tambahan karena sudah lumayan sangat-sangat lengkap dari yang disampaikan oleh Heki. Kalau saya melihat bahwa kalau secara umum terkait bagaimana tambang emas di Seluma ini, yang pertama adalah kita tidak menolak adanya kemajuan, kita tidak menolak adanya suatu perekonomian yang tumbuh, tapi bagaimana kita melihat dampak yang berskala panjang. Bagaimana nanti tadi setelah dibukanya tambang emas di sana, apakah dampak positif yang akan kita dapatkan atau dampak negatif? Dan hal ini yang perlu kita antisipasi. Nah, kalau secara umum dan mungkin dari pandangan terkait dari mahasiswa yang secara umum melihat terkait tambang emas ini, saya katakan bahwasanya kita sudah darurat dengan ekologis terutama di Bukit Sanggul, karena melihat bahwasanya namanya bukit yang memang titik temu antara air yang ada di Seluma gitu kan. Jangan sampai kawan-kawan di Seluma ini akan kesulitan mendapatkan air yang bersih. Jangan sampai nanti ada hewan-hewan buas yang turun ke desa-desa seperti itu kan. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bang Fadli. Jadi tambang Bukit Seluma ini kan tambang Bukit Sanggul di Seluma ini kan sudah lama menjadi isu yang menuai perdebatan begitu kan, dari TikTok, YouTube sudah banyak sekali berita. Dan saya juga lihat sudah ada pernyataan sikap dan kajian juga dari teman-teman dari Hima kan gitu. Mungkin tadi sudah dibahas secara singkat, namun apa yang sebenarnya menjadi titik utama begitu membuat tambang emas ini di sana selalu memicu perdebatan? Mungkin bisa dijawab dari Bang Heki. Oke. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kostrad tadi ya, terkait dengan kami sebenarnya tidak menolak yang namanya kemajuan. Kami tidak menolak yang namanya pertambangan. Tentu ketika ada yang namanya pertambangan, bahwa hal tersebut akan menguntungkan bagi daerah maupun masyarakat. Tapi yang kami tolak adalah bagaimana kemudian hutan tersebut itu diubah
bagaimana yang kemudian hutan tersebut menjadi hutan lindung itu diubah menjadi hutan produksi. Itu yang kami sesalkan sampai dengan saat ini. Dan kemudian menjadi pertanyaan bagi kami di kalangan himpunan. Karena perubahan ini itu syarat akan saya katakan suatu permasalahan lah, katakanlah. Karena ketika hutan ini diubah, maka ada beberapa peraturan yang dilanggar oleh negara. Karena kenapa? Bukit Sanggul itu memiliki topografi itu dia sekitar 200 sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut. Yang artinya dengan topografi dimulai dari 200 sampai 1.800, tentunya dimulai dari hutan dataran rendah, kemudian ke hutan dataran tinggi, begitu ya. Kemudian dari kelerengan, Bukit Sanggul ini memiliki kelerengan itu sekitar 20% sampai dengan di atas 45%. Nah, secara aturan bahwa hutan di atas 40% itu wajib dikategorikan sebagai hutan lindung. Nah, aturan apa yang mengatur itu? Itu ada di aturan Permen LHK nomor 7 tahun 2021 tentang cara penetapan kawasan lindung. Yang dimana bahwa kelerengan lebih dari 40% itu wajib dikatakan sebagai hutan lindung, begitu. Kemudian yang aturan yang kemudian dilanggar oleh negara bahwasanya itu ada di PP nomor 23 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan. Seperti apa isinya? Bahwasanya di dalam tersebut itu mengatur bagaimana penetapan kawasan lindung itu memperhatikan kelerengan, kemudian topografi, lalu itu ada yang namanya karakteristik alami sungai atau katakanlah sebagai DAS atau daerah aliran sungai. Begitu. Baik, terima kasih Bang. Dari Bang Fadli ada tambahan? Mungkin kalau dari saya sedikit terkait tambahan mengenai kenapa hari ini kita untuk mengawal dan mengkaji terkait tambang emas Loma tadi, selain yang ditambahkan yang disampaikan oleh saudara Heki tadi terkait bagaimana satu peraturan yang dibuat oleh hari ini sebenarnya legalnya itu adalah kita ini turunannya adalah dari kementerian, dari pusat turun ke daerah. Jadi daerah seolah-olah ini cuci tangan kami tidak tahu ini sudah di luar dari kementerian. Dan hari ini bahwasannya tidak hanya di Seluma. Kalau kita lihat studi kasusnya baru-baru ini itu ada di Seblat. Kalau kita lihat studi kasusnya terkait memang ya hutan lindung itu sudah memang berubah jadi hutan produksi. Dan hari ini bahwasanya paradigma yang disampaikan oleh pemerintahan pusat adalah mereka itu adalah pemilik tanah. Pemerintah itu pemilik tanah, bukan rakyat yang pemilik tanah. Dan hari ini bahwasanya ada salah satu statement ya kan dari pemimpin pusat ya kan, salah satu menteri menyampaikan bahwasanya kapan rakyat itu punya tanah atau kapan masyarakat itu punya tanah, karena sejak nenek moyang bahwasanya tanah itu milik negara. Hal ini yang menjadi polemik awal sehingga memang masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa hari ini bahwasanya betul negara itu adalah mengolah lahan untuk apa? Untuk balik ke rakyat. Tapi bagaimana dampak positif dan negatifnya tadi? Bagaimana nanti jangan sampai 2 tahun dirasakan positif. Tapi 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang mereka menderita. Melihat tadi misal tambang emas di Seluma. Nanti akan ada harimau-harimau yang turun ke desa. Akan ada air-air yang kotor yang tidak bisa dapat diminum oleh mereka. Mereka mencuci saya tidak tahu kemana. Jangan sampai hal itu yang kita rasakan, terutama di daerah. Salah satunya karena kebetulan kami berdua ini orang selatan. Jadi Seluma itu termasuk ke daerah kami. Jadi kami sangat menyayangkan bahwasanya salah satu pemuda yang tetap ya, kita itu mengkritik itu bukan karena benci dengan pemerintahan, bukan. Tapi kritik hari ini adalah bentuk cinta dan bentuk kasih sayang kami kepada daerah dan terutama tempat tinggal untuk kami. Sama kalau Seluma Bengkulu Selatan dan Kaur itu satu moyang, kan? Satu moyang yang sama seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bang. Tadi kan sudah dibahas mungkin lebih mengarah ke kerugian gitu ya Bang. Namun seperti yang Abang tadi sudah sebutkan, Abang ini kan berasal dari daerah yang dekat lah dengan lokasi yang sedang kita bahas sekarang. Saya ingin bertanya dari konteks ekonomi. Secara ekonomi itu sebenarnya potensi apa yang dimiliki paling besar dari tambang emas ini? Apakah ini mengarah ke hal yang positif, negatif, atau mungkin akan menimbulkan konflik sosial dan lain sebagainya gitu? Silakan mungkin Ibu jawab dari Bang Fadli sendiri. Oke. Kalau terkait dampak yang pertama, terkait hal yang positif, yang pertama memang di sana adalah sejak tahun 2000 kalau nggak salah yang disampaikan oleh akademisi kehutanan yaitu Pak Gunggung
menyampaikan bahwa sejak tahun 2000 memang sudah ada beberapa penelitian terkait memang adanya tambang emas di Bukit Sanggul itu, tapi memang di tahun 2000 itu memang emasnya masih muda, belum bisa untuk diambil. Dan hari ini emas itu sudah siap kalau katanya, sudah siap untuk diambil. Tapi kita lihat bahwasanya memang dampak yang dirasakan awal adalah dampak positif. Apa saja, misal tambang mana saja yang akan memberikan. Satu, kalau dalihnya adalah dari mereka yang membuka lahan nanti, membuka perusahaan nanti akan mengambil sumber daya manusia yang ada di sekitar untuk jadi pekerja. Itu yang pertama. Kemudian PAD-nya, pajak yang akan diberikan kepada daerah tersebut. Tapi tidak cukup dari kedua hal ini yang kita lihatkan. Tapi bagaimana dampak tadi, satu, ekologi yang terjadi nantinya jangan sampai berkepanjangan. Dan tadi yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai kita 2 tahun enak makan daging terus, tapi 10 tahun, 5 tahun yang akan datang kita kesulitan untuk cari daging, sulit, untuk cari beras saja sulit. Bagaimana kita mau makan, mau minum pun sulit. Karena ada 2 hal yang harus dipenuhi itu kan, manusia itu, minum dan makan. Kalau 2 hal ini tidak terpenuhi, maka kemana kan? Jangan sampai masyarakat ini memakan emas kan. Jangan sampai seperti itu. Karena tadi dia iming-imingi kan bahwasanya ya seluma emas ya kan. Bisa jadi untuk tambang, tapi yang kami sangat khawatirkan adalah jangka panjangnya. Cuman kalau jangka pendeknya pasti dampak ekonomi tadi balik adalah memberikan PAD kepada pemerintahan daerah, kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Cuman tidak cukup di situ. Kita melihat bahwa percuma kalau ekonominya tumbuh, tapi dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakatnya itu sangat masif, gitu kan. Percuma pemerintahnya dapat uang 1 miliar, cuman tiap satu individu mengeluarkan uang 100.000 untuk berobat. Kan percuma. Kalau kita totalkan masyarakat Sulma itu ada berapa ratus ribu. Kalau kita totalkan di sana lebih dari apa yang didapatkan kebanding yang kita keluarkan per individu. Ya oke, kalau per daerah hitungannya besar, tapi per individu kita kecil. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya. Dari Bang Hiki ada tambahan? Jadi begini, ekspektasi khalayak ramai terkait pertambangan tentu adalah untuk menumbuhkan ekonomi. Pertambangan tentu mereka memiliki kewajiban, perusahaan memiliki kewajiban kepada daerah untuk menyerap tenaga kerja. Tapi tenaga kerja yang diserap itu tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Katakanlah misalnya satu perusahaan di Seluma itu nantinya mampu menyerap maksimal paling 2.000 pekerja. Itu pun kita tidak bisa menerka-nerka juga. Nah, dari 2.000 pekerja, tentunya perusahaan juga punya kualifikasi khusus terkait pekerja yang akan dipekerjakan. Tidak bisa mereka mempekerjakan orang yang mereka anggap itu kurang berkompeten di bidangnya. Tentu ini merupakan dunia pertambangan, bukan dunia yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang bukan memiliki katakanlah kemampuan di bidangnya. Nah, ketika ini nantinya 2.000 orang ini masuk, tentunya mereka tidak akan menempati posisi-posisi inti dari perusahaan. Yang akan mereka tempati adalah posisi-posisi kalangan bawah, yang mereka berhadapan langsung dengan bencana, yang mereka berhadapan langsung dengan racun, karena pertambangan tentu menggunakan bahan berbahaya, gitu kan. Nah, ini yang kita takutkan. Kemudian adalah dari 2.000 itu, kemudian yang menjadi korban lebih dari 2.000. Kita asumsikan dari satu desa saja, misalnya dari satu desa yang mendapatkan pekerjaan di pertambangan tentu hanya segelintir orang. Tapi yang mendapatkan bencana, yang merasakan kerusakan itu hampir seluruh penduduk desa tersebut. Nah, itu yang kita takutkan. Lalu kemudian adalah perusahaan kemudian bisa menawarkan, kami menawarkan terkait pemberdayaan masyarakat. Tidak sebanding dengan hal itu. Ketika mereka menawarkan pemberdayaan, tidak bisa mereka mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas hal tersebut. Mereka melakukan pemberdayaan tentu atas dasar kewajiban mereka sebagai perusahaan. Jadi begitu. Nah, lalu kemudian bahwasanya kerugian, saya tidak bisa melihat ini sebagai keuntungan karena saya melihat bahwasanya ini lebih banyak kerugian yang akan ditimbulkan oleh masyarakat. Lalu yang akan ditimbulkan selanjutnya kemudian adalah karena ini merupakan di hulunya sungai, pertambangan kan di hulunya sungai. Lalu kemudian di hilirnya itu masyarakat bertani. Nah, dengan bahan kimia yang berbahaya yang digunakan, lalu kemudian masyarakat di hilir menggunakan air yang sudah terkontaminasi dengan bahan kimia, maka lahan-lahan pertanian yang digunakan itu sudah menjadi barang tentu akan mengalami tercemar. Produktivitas petani itu menurun. Kemudian pendapatan petani itu akan berkurang. Yang awalnya katakanlah bisa
padi dalam satu kali panen itu 1 ton bisa saja menjadi 500 kilo, bahkan lebih bawah lagi dari itu. Itu yang kita takutkan sampai dengan hari ini. Lalu kemudian bisa meningkatkan pendapatan daerah. Itu yang selalu di branding oleh perusahaan maupun pemerintah, bahwasanya ketika ada perusahaan di sini dia akan meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Ya. Tapi tidak sampai di situ. Pembagian terkait pendapatan terkait dari hasil dari perusahaan itu tidak bisa kita langsung sampaikan bahwasanya ini besar, tidak. Karena hasil dari pertambangan yang diberikan ke negara itu tidak turun ke pemerintah daerah terlebih dahulu, tapi akan turun ke pemerintah pusat, lalu akan turun lagi ke pemerintah daerah. Coba kita lihat saja, misalnya kita berkaca kepada daerah-daerah yang memiliki pertambangan lain. Saya katakanlah misalnya di PT Freeport saja, yang kita sudah tahu bahwasanya itu merupakan pertambangan yang bahkan kelas dunia. Ya. Itu bahkan daerahnya, provinsi yang ada di PT Freeport tersebut bahkan katakanlah kurang maju gitu. Nah, kemudian di daerah Sulawesi, misalnya di Pulau Obi, katakanlah di Pulau Obi, itu ada tambang nikel. Lalu apa? Masyarakat menjadi bukan malah keuntungan yang didapat oleh masyarakat, malah masyarakat harus membeli air tiap harinya untuk mereka mandi, untuk mereka dan sebagainya. Mungkin untuk kita bicara ekonomi mungkin sekian itu. Oke, terima kasih Bang. Tadi kan sudah dibahas dari segi ekonomi ya. Namun ini masih ada hubungannya dengan abang-abang di sini sebagai warga yang mungkin berada di sekitaran daerah tersebut begitu. Saya ingin bertanya sejauh mana masyarakat sekitar, masyarakat yang benar-benar berada di sekitar Bukit Sanggul ini mengetahui seberapa besar dampak yang terjadi terhadap mereka sendiri begitu. Apakah mereka sudah pernah diberikan edukasi dan pengetahuan sehingga mereka juga paham apa yang sedang mereka jalankan gitu. Dari Bang Fadli. Oke. Kalau terkait untuk masyarakat sendiri, namanya masyarakat ini kan kalau kita lihat dari yang pertama adalah background dari pengetahuan. Background dari pengetahuan masyarakat bukan karena ingin menurunkan dan memojokkan orang Seluma, bukan. Cuman memang keadaannya adalah kurangnya pengetahuan terkait bagaimana dampak berkepanjangan. Tapi ada beberapa kawan-kawan itu, terutama kawan-kawan mahasiswa yang mungkin ada beberapa yang sudah tergabung kayak gitu kan, berhimpun menjadi satu kesatuan yang hari ini tetap konsisten untuk menolak adanya tambang emas Seluma itu. Kemudian kalau kita lihat, kalau dari segi pengetahuan masyarakat secara umum, itu adalah ada pro dan kontra. Yang pro adalah tadi sudah termakan dengan kata yang pertama, kami akan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kami akan tumbuh perekonomian, baik dari segi daerah maupun nanti secara kecil keluarga. Yang ketiga adalah mereka ini diberi bahwasanya tanah yang akan jadi tambang itu kalau nanti masuk ke daerahnya, masuk ke lahannya akan diganti rugi dengan nominal yang besar. Biasanya tambang-tambang itu akan besar. Misal 1 hektar jadi putarnya jadi 1 M. Dan itu yang diiming. Dan itu yang mereka, wah ini tanah saya masuk, ada yang beberapa itu yang sudah membuka. Kalau saya lihat terakhir datanya adalah mereka masyarakat ini, karena tadi kan tahu infonya bahwasanya lahan itu nanti kalau dikenakan dengan lahan yang mereka buka sebelumnya, maka akan ada pengganti rugian di sana. Karena mereka ini tadi menerima bahwasanya ini akan mendapatkan satu sisi yang positif. Dan ada juga yang berposisi bahwa mereka ini berpandangan dengan dampak negatifnya. Tadi yang disampaikan terkait karena di situ daerah das, daerah aliran hulu sungai yang memang akan berdampak ke hilir. Yang satu tentang kalau kita lihat tentang pertanian di sana ada yang pertama adalah kebun sawit ya kan di Seluma itu. Kemudian ada pertanian di di padi yang akan, kalau kita lihat swasembada pangan sebenarnya kan, swasembada pangan yang diusung oleh Bupati Seluma itu sebenarnya berada di aliran air yang yang dialiri dari aliran tambang emas Bukit Sanggul. Dan ini sebenarnya memiliki problematika kalau nanti terjadinya 5 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. Yakin dan percayalah tambang itu akan mempengaruhi bentuk dan karakteristik air yang akan kita dapatkan, terutama masyarakat yang di Seluma yang akan merasakan betul. Karena kalau kami ini daerah tetangga, ibaratnya kan di daerah tetangga, tapi ya kalau pulang pun kami melewati.
Ya, indahnya bukit-bukit itu, indahnya pepohonan itu, indahnya air yang jernih itu, kami sangat sayangkan kalau kami lewat melihatnya sudah keruh. Kami saat lihat padinya itu tidak hijau lagi, tapi sudah menguning dan tidak bisa tumbuh lagi di Seluma itu. Kami sangat menyayangkan hal itu. Nah, yang berposisi pada yang kontra ini berpikiran panjang seperti itu. Cuman tadi masyarakat ini namanya orang yang punya kuasa dan orang yang punya modal, itu akan mencoba untuk sini, yang mau ikut kami kasih. Nah, ini tadi dampak positifnya yang akan mereka kasih. Tapi ada juga yang berpikir, tidak, 5 tahun yang akan datang oke kita dapat duit 5 juta. Tapi 5 tahun yang akan datang kita akan mengeluarkan duit sampai 15 juta. Itu yang mereka pikirkan panjang. Ini yang kita pelihara. Masyarakat yang seperti ini yang harus kita pelihara. Dan mereka memang memikirkan jangka panjang yang akan dirasakan oleh mereka yang di Seluma terutama. Kan tadi jangan sampai mereka kejadian di Sulawesi tadi kan. Kejadian ke Sulawesi, mereka untuk minum saya sulit. Dan Seluma itu tidak kurang untuk kekayaannya, tidak kurang untuk penghasilannya. Tapi bagaimana hari ini memberdayakan berkelanjutan yang harus kita pertahankan. Kita tidak menolak tadi tambang, tapi bagaimana pertumbuhan itu berkelanjutan. Tidak mengurangi apa yang mereka hasilkan hari ini, tapi menambah apa yang mereka dapatkan. Gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bang Fadli. Dari Bang Heki sendiri bagaimana? Jadi begini, terkait pengetahuan masyarakat terkait tambang, saya tidak bisa berkomentar bahwasanya masyarakat sudah tahu. Masyarakat sudah tahu lebih dalam atau tidak. Karena kenapa? Terakhir PT kebetulan yang mendapatkan izin untuk melakukan eksploitasi di Bukit Sanggul itu merupakan PT SDM. PT SDM itu melakukan diskusi yang seharusnya diskusi itu dihadiri oleh rakyat, oleh masyarakat, kemudian oleh akademisi, oleh misalnya orang yang memiliki kepentingan di situ, orang-orang yang misalnya yang nanti akan terdampak di situ. Tapi diskusi yang mereka buat adalah diskusi tertutup, diskusi yang kemudian dijaga oleh aparat-aparat. Ini yang kita pertanyakan sampai dengan hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan gambaran dari teman-teman yang sudah ke lapangan, bahwasanya masyarakat ini tidak dilibatkan dalam hal perubahan status kawasan, kemudian dalam hal nantinya bahwasanya lahan ini akan dijadikan suatu pertambangan. Nah, ini kami melihat bahwasanya pemerintah itu sudah melanggar yang namanya ada satu prinsip yang dilanggar oleh pemerintah, itu free fair informed consent, yang dimana mereka harus ikut sertakan setiap masyarakat yang nantinya akan terdampak oleh aktivitas yang nantinya akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Itu. Lalu kemudian bahwasanya sebagian besar masyarakat itu menyatakan bahwasanya mereka menolak. Bahkan juga tadi sudah dikatakan oleh Menteri Polkastar tadi bahwasanya teman-teman mahasiswa yang domisilinya dari Seluma itu menyatakan bahwasanya mereka menolak. Tapi sampai dengan hari ini ternyata kita sudah mendekati dengan yang namanya eksekusi dari pertambangan. Eksekusi dari pertambangan itu tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Lalu kemudian akan dilakukan eksploitasi di Bukit Sanggul. Nah itu. Dan juga perlu diketahui juga bahwasanya di Bukit Sanggul ini ada 7 das dan subdas. Jadi das ini merupakan daerah aliran sungai. Nah, di 7 das dan subdas ini itu merupakan tadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Kemudian juga masyarakat bergantung hidupnya kepada sungai, kepada alam. Banyak masyarakat yang kemudian berkebun di pinggir-pinggiran bukit. Banyak masyarakat juga kemudian bergantung hidupnya itu bergantung dengan alam. Karena kenapa? Yang nanti akan dijadikan tambang ini bukanlah merupakan daerah perkotaan di sekelilingnya. Yang artinya bahwasanya sebagian mayoritas masyarakat itu adalah bertani, memanfaatkan hutan, memanfaatkan lahan untuk bagaimana mereka menyambung hidup mereka. Lalu begitu. Nah, ketika misalnya ini nantinya dibuka, ya tentu sudah jadi barang tentu bahwasanya perekonomian mereka akan terganggu. Begitu. Kemudian bahwasanya ketika mereka sudah terganggu, lalu ekonomi bukannya malah membaik, malah memperburuk. Kemudian ini yang paling kita takutkan juga, bahwasanya pertambangan itu pasti akan menemukan titik jenuhnya. Pasti mereka akan tutup. Lalu apa yang mereka akan tinggalkan? Yang mereka akan tinggalkan adalah kerusakan. Yang mereka akan tinggalkan adalah kerugian bagi masyarakatnya. Yang saat ini masyarakat yang awalnya hidup sejahtera karena perkebunan, karena mereka bertani dan sebagainya, kemudian mereka akan tinggalkan, perusahaan akan tinggalkan itu,
ya dengan beribu-ribu kerusakan yang bahkan itu membutuhkan, menurut perkiraan kita saja bukan membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih kembali. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa itu tidak akan pulih kembali. Itu. Jadi tidak bisa juga lalu kemudian mereka menutup perusahaan lalu mereka melakukan reklamasi. Karena kan branding dari perusahaan pertambangan itu bahwa ketika mereka selesai melakukan pertambangan, mereka melakukan reklamasi. Melakukan penanaman kembali pohon-pohon di kawasan yang mereka buka. Itu yang mereka akan reklamasi. Nah, tapi reklamasi tentunya membutuhkan biaya yang besar. Reklamasi membutuhkan waktu yang panjang. Dan saya yakin perusahaan tidak akan mempunyai waktu, tidak akan mempunyai biaya untuk menutupi itu. Lalu kemudian bahwasanya yang nantinya akan dibuka itu kurang lebih yang sudah diubah menjadi hutan produksi itu kurang lebih 20.000 hektar. Kurang lebih 20.000 hektar. Dan itu lebih luas dari luasan Kota Bengkulu. Kota Bengkulu saja itu luasnya sekitar 15.000 hektar. Yang artinya jauh lebih luas yang nanti akan dibuka daripada yang Kota Bengkulu. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian bahwa ketika 20.000 ini dibuka, ketika pertambangan itu masuk, lalu yang muncul selanjutnya akan deforestasi. Kawan-kawan perlu tahu juga bahwasanya Indonesia itu dalam 10 tahun terakhir itu menjadi negara nomor 2 dalam penyumbang deforestasi terbesar di dunia setelah Brazil. Jadi alangkah banyaknya kerusakan yang ditimbulkan, tetapi pemerintah selalu berteriak bahwasanya mereka berpihak pada konservasi, tetapi pada kenyataannya mereka melegalkan kegiatan ekstraktif yang kemudian merusak hutan. Nah, itu yang paling kita sesalkan sampai dengan sekarang, yang kemudian selalu dikecam oleh kawan-kawan Hima. Terakhir kawan-kawan Hima itu sudah melakukan 2 kali pernyataan sikap. Pernyataan sikap yang pertama itu kemudian dinotis langsung oleh gubernur. Lalu apa yang disampaikan gubernur? Tidak, dari sepanjangnya video pernyataan beliau itu tidak pernah terselip bahwasanya mereka melakukan keputusan entah mereka ke kanan atau ke kiri. Mereka seolah-olah mengambang. Mereka menjelaskan bahwasanya mereka menerima aspirasi, tetapi tidak ada keputusan yang ditimbulkan. Maka dari itu ya, ayo sampaikan keberpihakan mereka seperti apa? Keberpihakan kepada korporasi atau keberpihakan kepada masyarakat? Ya, kalau mereka berpihak kepada masyarakat, maka mereka tidak hanya berpihak kepada masyarakat, tapi mereka berpihak kepada ekologis. Mereka berpihak kepada hutan, maka mereka sudah menyatakan bahwa mereka berpihak kepada konservasi. Sekian itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bang Heki. Jadi bisa kita pastikan bahwa dari dampak sosial, lingkungan, bahkan dari dampak ekonomis dan juga dari segi pemerintahan itu ada banyak sekali hal yang dirugikan, dikecewakan dan sepertinya terkesan negatif begitu ya. Selanjutnya di sini kita ingin masuk ke salah satu hal terkait corporate social responsibility, yaitu tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi untuk kawasan-kawasan seperti Bukit Sanggul dan mungkin kawasan-kawasan lain yang mirip dengan Bukit Sanggul ini, adakah rekomendasi untuk jenis dari tanggung jawab perusahaan ini yang bisa sebenarnya wajib dilakukan bahkan dari tahap perencanaan begitu? Dari Bang Heki sendiri bagaimana? Jadi terima kasih untuk Aziza. Ketika kita berbicara soal CSR ya, tentu kita berarti sedang mengandai-andai bagaimana perusahaan ini memang terlanjur dibuka ya. Jadi begini, ketika perusahaan dibuka, maka mereka harus sudah menjadi kewajiban mereka untuk melakukan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan yang dimaksud adalah bahwasanya jangan melakukan pemberdayaan yang bersifat jangka pendek. Jangan melakukan pemberdayaan yang nantinya itu membuat ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Tentu ada pemberdayaan jangka panjang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pohon yang ditebang itu tidak sebanding dengan pelatihan UMKM. Kemudian bibit yang ditanam itu tidak bisa mereka melakukan penanaman bibit lalu mereka berteriak bahwa mereka inilah tanggung jawab mereka. Kemudian air yang tercemar oleh merkuri, oleh sianida katakanlah, itu tidak sebanding dengan mereka melakukan pengeboran air kembali. Nah, jadi ketika kita berbicara soal CSR, tidak ada CSR itu yang sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Yang ada hanyalah mereka hanya melakukan kewajiban. Tidak ada yang namanya inilah pengganti dari kerusakan.
karena kerusakan yang ditimbulkan itu tidak sebanding dengan apa yang akan mereka keluarkan. Begitu. Dari Bang Fadli ada tambahan? Mungkin tambahan dari saya terkait nanti saat ya kalau saya sebenarnya kemungkinan besar ini sebenarnya 90 banding 10. 90-nya akan dijalankan dan 10%-nya akan ditolak. Ya kan? 10%-nya bukan karena pesimis, karena memang tinggal menunggu tanda tangan dari gubernur untuk mereka PT SDMU ini bisa beroperasi. Nah, dan hari ini kalau saya pun mengambil statement dari akademisi kehutanan dari Pak Gunggung sendiri saat diwawancara salah satu media menyampaikan bahwasanya saat perusahaan itu sudah beroperasi, yang pertama harus dilakukan adalah bukan untuk tambang yang di atas permukaan, tapi yaitu tambang underground yang di dalam permukaan, yang memang 200 meter di bawah tanah untuk pengambilan. Sehingga apa? Sehingga tumbuhan yang ada di atas, sehingga alam yang ada di sekitar Bukit Sanggul itu tidak tercemar. Saat memang ini tidak bisa ditolak, saat ini memang terjadi kan, karena tadi 90 banding 10. Dan rasanya akan ada tekanan dari pusat kan, karena pun pusat sudah menyetujui gitu kan. Bukan karena pesimis, tapi kalau memang sudah terjadi maka kita harus melakukan antisipasi. Tadi disampaikan oleh saudara saya Heki terkait tadi tidak sebanding dengan ya tadi reklamasi yang mereka akan lakukan dan sosialisasi yang bertahap, sosialisasi hal-hal yang akan disampaikan dengan sosialisasi saat terjadinya apa-apa itu tidak sebanding dengan apa yang mereka akan lakukan di sana kan, apa yang akan mereka berikan jangka panjangnya. Tadi kalau memang terjadi maka jalan satu-satunya adalah tambang itu lewat underground, bukan di atas permukaan. Kemudian juga bahwa saat terjadinya tambang tadi adalah kalaupun kita harus menyiapkan sebenarnya, bukan menolak jangka pendek kan, tapi harus ada kedua-duanya, baik jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Jangka pendeknya adalah yang pertama adalah pemberian akses, karena kalau kita lihat pemerintahan Sulma itu memang lagi membutuhkan dana karena mereka berhutang kan. Salah satu yang mendorong itu adalah di sana. Karena mereka masih berhutang hari ini kepada masyarakat Sulma sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu memberikan PAD-nya, memberikan sumber daya Sulma itu diberdayakan untuk masuk ke dalam perusahaan yang memang hari ini adalah tahap negosiasi baik dari pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi dan masyarakat yang katanya mewakili masyarakat yang ada di Sulma, tapi ternyata hanya batas Pak Kadesnya saja, bukan masyarakat yang memang pure. Misal satu desa itu didatangkan masuk ke dalam hotel kan, kemarin itu Hotel Horizon itu tempat mereka berdiskusi kan, coba datangkan mereka, apa pendapat mereka, tapi tidak yang dilakukan mereka kan. Nah, saat terjadinya nanti adalah besar harapan dari kami mahasiswa, terutama di mahasiswa Provinsi Bengkulu, baik kawan-kawan kehutanan adalah bagaimana tadi saat jangka pendek itu direalisasikan adalah memang sebenar-benarnya, memang seterbuka itu, transparansinya itu. Kalau memang PAD-nya berapa, maka sampaikan berapa. Sehingga kita bukan tidak percaya pada pemerintahan. Menurutku memang saat ini sangat tidak dipercayai pemerintahan hari ini. Karena apa? Dana 100 miliar dikasih. Saya yakin dan percaya 100 miliar itu tidak akan sepenuhnya keluar ke masyarakat. Akan ada 1%, 2% masuk ke kantong mereka. Itu realita, bukan rahasia pribadi saya, tapi rahasia umum. Dan kita lihat bahwasanya transparansi itu harus ditampilkan. Kemudian bagaimana tadi mengambil sumber daya yang ada di Sulma untuk diberdayakan, yang kita takuti adalah memberdayakan mereka jangka pendek, tapi memberdayakan mereka jangka panjang. Bagaimana nanti semisal setelah pasca mereka tambang itu beroperasi, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Sulma. Kemudian apa yang saat terjadinya semisal padi itu tidak tumbuh, apa bentuk pertanggungjawaban mereka untuk terutama penghasil dan sumber daya yang ada di Sulma. Itu yang perlu kita kejar. Pertanggungjawaban dari satu, mereka yang merekomendasikan, dua, mereka yang mengerjakan. Baik pemerintah daerah, pemerintahan pusat maupun PT SDMU. Itu yang harus kita kejar. Kenapa? Kalau terjadi dampak, mereka akan lempar-lemparan. Yakin dan percayalah. Kata PT SDMU itu bukan tanggung jawab kami sudah memberikan ke pemerintahan. Pemerintahan sebaiknya. Nah, itu yang harus kita clearkan. Pertanggungjawaban saat terjadinya ketakutan kami berdua ini. Saat terjadinya bencana, saat terjadinya nanti air di Sulma itu kotor, apa yang akan bentuk pertanggungjawaban mereka yang akan mereka lakukan? Itu yang harus kita persiapkan di saat nanti tambang emas itu sudah beroperasi seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi dari
sekian banyak diskusi yang telah dilakukan, sudah ada banyak sekali aspek dan dampak yang telah kita bahas. Dan di sini saya ingin bertanya, sebagai mahasiswa, apa harapan abang-abang di sini kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan kepada mahasiswa itu sendiri terkait dengan permasalahan yang sedang kita bahas sekarang? Dan saya minta dari Bang Heki terlebih dahulu. Oke, terkait dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang, pertama yang ingin saya sampaikan bahwasannya keanekaragaman hayati, kemudian fungsi ekologis itu tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Lalu kemudian adalah jangan bangun ini untuk pemerintah. Kemudian itu jangan bangun Kabupaten Seluma, jangan bangun Provinsi Bengkulu, jangan bangun Indonesia dengan kehancuran. Lalu hadirnya Kementerian Kehutanan tentu itu untuk bagaimana hutan itu tetap lestari. Bagaimana kemudian hutan generasi mendatang itu dapat melihat apa yang kita lihat sekarang. Bukan malah hadirnya Kementerian Kehutanan itu malah untuk melegalkan kegiatan-kegiatan ekstraktif. Lalu kemudian untuk pemerintah Provinsi Bengkulu bahwasanya sampaikan keberpihakan mereka terhadap rakyat. Rakyat di atas segalanya, tentu di atas segalanya. Jangan sampai malah menimbulkan kerugian bagi rakyat. Itu yang paling kita sesalkan sampai dengan sekarang. Lalu kemudian adalah kita punya Kementerian Kehutanan, kita punya pemerintah provinsi, kita punya kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pegiat lingkungan yang sampai dengan hari ini sukarela meluangkan waktunya untuk selalu bersuara dengan lantang terkait keberlanjutan lingkungan, terkait konservasi. Alangkah malunya mahasiswa, kemudian pegiat lingkungan, kemudian bahkan Kementerian Kehutanan itu sendiri ketika generasi mendatang itu hanya mewariskan cerita. Ketika mereka ingin melihat harimau Sumatera, itu mereka hanya melihat dari gambar. Ketika mereka ingin melihat pepohonan yang rimbun, mereka hanya melihat dari lukisan. Itu yang kita sesalkan sampai dengan sekarang. Lalu bahwasanya konservasi, kegiatan konservasi itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan sektoral. Konservasi harus berjalan sendiri, konservasi di atas segalanya. Nah, kenapa ketika dibandingkan dengan sektoral, inilah realisasinya. Kita melihat saja di Bukit Sanggul, itu merupakan bentuk dari bahwasanya konservasi itu dikesampingkan, kepentingan sektoral itu di atas, di atas dari segalanya. Itu yang kita takutkan dari sampai dengan sekarang. Lalu kemudian bahwasanya tadi sudah dikatakan oleh rekan saya, ini ada Padli itu mengatakan kami dari Putra Bengkulu, inilah bentuk keprihatinan kami terhadap pemerintah, juga terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Sanggul. Bukit Sanggul kalau kita melihat tentu sudah yang disampaikan tadi, 10% kemungkinan ini untuk tidak dilakukan. Bahkan salah satu akademisi dari kehutanan juga menyampaikan bahwasanya kebetulan mereka sudah pernah masuk ke dalam bagian Bukit Sanggul itu di bagian dalam. Mereka masuk itu di bagian bukan dari Serumah, tapi dari Pasma. Jadi ketika mereka masuk, maka sudah ditemukan helipad. Ketika mereka masuk sudah ada camp yang disiapkan untuk pertambangan. Yang artinya ini cuma menghitung hitungan hari bahkan hitungan bulan saja untuk kemudian melakukan pertambangan. Lalu kemudian berkali-kali saya katakan bahwasanya keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan itu tidak sebanding dengan apa yang nanti akan ditimbulkan. Lalu kemudian ketika Bukit Sanggul itu dibuka, emas yang diambil dari Bukit Sanggul itu tidak lewat Seluma, tapi lewat Pasma. Yang artinya yang diuntungkan, artinya di sini adalah Seluma itu hanya penyedia lahan. Tidak ada kemudian lalu mereka membuat jalan yang bagus untuk bagaimana selain memang mereka mempunyai kewajiban untuk memperbaiki infrastruktur, mereka membuat jalan, memperbaiki jalan untuk bagaimana emas-emas ini bisa diangkut dengan mudah. Itu tidak. Masyarakat Seluma tidak akan merasakan yang namanya infrastruktur yang dibangun, gitu. Masyarakat Seluma akan tetap merasakan yang namanya kerusakan. Nah,
jangan sampai hal ini terjadi. Itu yang berkali-kali kami sampaikan, dan juga kami tidak menolak yang namanya pembangunan, kami tidak menolak yang namanya pertambangan. Yang kami tolak adalah cara mereka untuk merubah status kawasan tersebut, cara mereka untuk merevisi kawasan tersebut, diubah menjadi kawasan yang awalnya kawasan lindung itu diubah menjadi kawasan produksi, yang kalau kita melihat dari peraturan saja, Bukit Sanggol ini merupakan sudah bahkan lebih dari hutan lindung, tapi kemudian diubah menjadi hutan produksi. Bagaimana lalu kemudian saya tidak pernah menolak untuk pemerintah itu menaikkan atau menurunkan status kawasan. Tapi yang saya tolak adalah bagaimana cara mereka melakukan penurunan atau penaikan status kawasan. Mereka menurunkan status kawasan Bukit Sanggol dari awalnya bukan hutan lindung diturunkan menjadi hutan produksi. Lalu kemudian tidak berselang lama lalu muncul izin untuk perusahaan tersebut untuk melakukan pertambangan. Ya, kita secara tidak langsung kita bisa melihat bahwasanya turunnya status kawasan ini adalah hanya untuk melegalkan bagaimana perusahaan ini melakukan kegiatan-kegiatan ekstraktif yang mengeruk sumber daya alam Seluma. Ini yang kita takutkan sampai dengan sekarang. Nah, dan juga tadi juga disampaikan juga oleh Padli bahwasanya peneliti itu sudah dari tahun 2000-an melakukan penelitian di kawasan Seluma. Dan yang mereka teliti bukan meneliti keanekaragaman, tapi yang diteliti adalah emas yang ada di dalamnya. Yang artinya mereka sudah tahu bahwasanya ini merupakan hutan lindung, tapi mereka melakukan penelitian terkait emas di sana. Yang artinya sudah ada wacana terlebih dahulu yang jauh sebelum hal ini diubah, itu sudah ada rencana terlebih dahulu untuk melakukan pengerukan di situ, untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi di situ. Ini yang kita takutkan sampai dengan sekarang. Dan jangan sampai kejadian yang di Seblat itu tidak ada yang namanya Seblat kedua dan ketiga. Cukup di Seblat yang ke-1, walaupun memang kawan-kawan dari pihak lingkungan sedang berusaha untuk bagaimana Seblat itu ditanyakan lagi statusnya menjadi Suaka Marga Satwa. Tidak lagi, sebagiannya tidak lagi menjadi hutan produksi. Itu yang kita lakukan. Jangan sampai ada Seblat yang kedua, ketiga, bahkan keempat. Mungkin sekian. Terima kasih banyak banget. Dari Bang Fadli sendiri. Baik, terkait tadi harapan yang pertama, saya ingin harapannya yang satu umur yang sama, yaitu harapan ke mahasiswa. Bahwasanya peran kita sebagai mahasiswa itu sangat banyak sebenarnya. Yang salah satu yang kita gaungkan itu adalah agen perubahan. Agen perubahan itu bagaimana merubah paradigma. Yang pertama adalah merubah paradigma pemerintah. Bagaimana merubah paradigma pemerintah adalah segala keputusan itu diambil atas keputusan bersama pada rakyat, bukan keputusan atas mereka saja atau oligarki saja. Dan ambillah keputusan itu atas nama rakyat, bukan atas nama uang yang mungkin berputar dan berputar di kantong mereka saja. Dan kemudian kepada kawan-kawan mahasiswa bahwasanya mungkin kita tidak banyak jumlah yang peka, tapi tidak mengapa, karena yakin dan percayalah adalah jumlah kita itu tidak dihitung dari banyaknya orang yang bersuara, tapi jumlah kita itu dihitung saat bagaimana kita hari ini berpihak pada yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kemudian yang kedua, harapan saya kepada masyarakat Seluma, saya berharap dengan masyarakat Seluma, mari kita menyadarkan diri, menyadarkan bahwasanya potensi alam kita itu adalah milik kita secara bersama, bukan milik pemerintah daerah Seluma saja, bukan milik pemerintah Provinsi Bengkulu, bahkan pemerintahan Indonesia. Tapi daerah tersebut, daerah yang memang sudah ditunggui sejak dahulu, daerah yang memang sudah kita punya sejak dahulu, maka mari kita menyadari bahwasanya potensi yang akan kita rasakan dan yang akan kita alami itu sangat besar. Jangan sampai hanya uang 10 juta sampai 50 juta menggelapkan mata untuk tadi. Ya, kami takut yang disampaikan saudara Hiki tadi betul, terkait jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai cucu-cucu kita nanti saat ingin melihat hutan di lukisan, saat ingin melihat harimau dan gajah tinggal melihat foto saja. Kita tidak menginginkan hal itu. Dan kita sebagai ya masyarakat Seluma juga, terutama ya masyarakat di selatan, ya kan, Seluma, Manak dan Kaur, kita mari menyadarkan terkait bagaimana kita tidak menolak kemajuan, kita tidak menolak pertambangan, tapi bagaimana pertambangan itu harus berkelanjutan. Harus memang atas dasar mensejahterakan masyarakat di sana. Dan terakhir, ini untuk pemerintah, dan ya saya mungkin kalau di Bengkulu ini sudah sangat banyak muka saya nampak dengan gubernur kan.
Kalau untuk pemerintah sendiri, kalau saya adalah besar harapannya terkait balikanlah dengan tujuan awal. Tujuan awal adanya pemerintah itu atas dasar rakyat. Atas dasar apa? Dari rakyat untuk rakyat dan kembali untuk rakyat. Jangan dirubah, dari rakyat untuk pemerintah jangan dirubah. Karena pemerintah hadir itu adalah pelayan, bukan raja dari kami, bukan orang yang lebih tinggi kebanding kami, tapi kawan-kawan. Bapak-bapak di sana adalah bapak-bapak yang berada di bawah kami sebenarnya. Kenapa? Karena hak kami berikan mandat kepada dirimu untuk apa? Untuk silakan sampaikan apa yang kami keluhkan, apa yang kami inginkan silakan sampaikan. Jangan karena hendak bapak-bapak saja, jangan karena pemerintahan saja, tapi kembalikan ke segala keputusan itu untuk rakyat. Kata kesejahteraan, kata nilai Pancasila, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kembalikan sebagai apa? Landasan bernegara. Dan terakhir, jangan lihat kami ini sebagai bentuk orang-orang yang mengancam. Jangan lihat kami ini sebagai orang-orang pemberontak, tapi inilah bentuk cinta kami, bentuk kasih sayang kami kepada daerah, terutama di Seluma dan Bengkulu dan yang lebih luas ada negara Indonesia. Inilah bentuk cinta kami kepada negara, daerah yang sangat kami sayangkan nantinya saat terjadinya hal-hal yang kami takuti. Karena ya kami yakin percaya, kalau tadi kan saya sangat sering mendengarkan lagu ini. Kalau lagunya Hindi Everything You Are itu adalah kami ingin mencintai daerah ini seada-adanya dan sekurang-kurangnya. Jangan sampai sekurang-kurangnya itu hasil dari apa keputusan yang Bapak ambil. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa Bang Fadli, Bang Heki. Terima kasih atas insight yang telah diberikan. Walaupun mungkin ada banyak sekali hal yang kita sayangkan, namun kita sama-sama berharap semoga rekan-rekan di rumah dapat melihat dan mendengarkan apa yang kita diskusikan hari ini dan juga mengambil manfaatnya dan membuang buruknya begitu. Sehingga rekan-rekan dapat mengambil peran juga, turut serta dan juga hadir sebagai mahasiswa dan juga manusia yang punya potensi untuk lingkungan sekitar begitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan selama saya menjadi host abang-abang di sini. Kami mohon maaf juga kalau ada salah-salahnya, kami mohon maaf. Iya, baik, terima kasih Bang. Saya Azza Handra Marayari pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sentera berikutnya. Terima kasih.